Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel YouTube Rutan Batang di sesi RB Podcast Rutan Batang berkontribusi di balik jeruji. Pada siang hari ini, kita kedatangan tamu yang begitu istimewa, yaitu beliau Bapak Rudi Hartono, AMDIP, selaku Kepala Rubasan Pekalongan, nggih Bapak. Iya. Assalamualaikum Bapak, Wah, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik dan Al- sehat. Alhamdulillah. Nggih. Bapak Rudi, bisakah memberikan penjelasan tentang rubasan itu sendiri? Sebenarnya apa ya Bapak? Karena mungkin ada sebagian virus dari rubat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya rubasan itu dan berikut tugas pokok fungsinya Bapak. Rubasan adalah rumah penyimpanan barang sitaan negara yang memiliki tugas pokoknya adalah melakukan penyimpanan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dalam rangka penegakan hukum, lalu pelindungan hak asasi manusia dan juga penyelamatan aset negara. Adapun fungsi daripada rubasan itu sendiri ada 4, diantaranya yang pertama melakukan pengadministrasian barang, yang kedua melakukan pemeliharaan dan mutasi barang, Ya, yang baik. ketiga melakukan pengamanan dan pengelolaan barang, dan yang keempat adalah melakukan surat penyurat dan kearsipan barang. Iya, baik. Berarti benda sitaan negara nggih Bapak. Betul Berarti sekali. ya, yang dijaga di kantor itu benda sitaan. Berarti kan makhluk mati ya Bapak. Iya. Nah, lalu bagaimana Bapak sistem kerjanya para pegawai di Rubasan sendiri? Kan kalau saya kan di rutan, berarti kan kita menjaganya makhluk hidup. Oke. Nah, kalau di Rubasan sendiri adakah perlakuan berbeda atau bagaimana? Sebenarnya nggak jauh beda antara perlakuan benda hidup dan benda mati. Cuma semua proses pemasyarakatan sebenarnya nggak ada jauh beda. Karena di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terutama adalah melakukan pengamanan agar barang bukti itu tidak hilang, rusak, atau berubah pada saat dititipkan di rumah penyimpanan barang sitaan negara. Baik. Dan juga tugas utamanya juga melakukan pemeliharaan barang-barang dalam rangka tentunya adalah pelindungan hak asasi manusia, karena barang itu adalah barang titipan yang harus tetap rapi dan tetap dalam bentuk semula pada saat dititipkan. Oh, iya. Jadi sistem kerja pegawainya Bapak itu bagaimana? Apakah dijaga 24 jam atau bagaimana, Bapak? Betul, kalau untuk pengamanannya tidak jauh beda. Kita ada 3 shift untuk piket pagi, piket siang, dan piket malam seperti apa yang dilakukan di rutan dan di lapas. Cuma yang bedanya cuma hanya wujud bendanya aja, ada benda hidup dan benda mati Oh, gitu. iya. Berarti tetap dijaga 24 jam Iya, ya, Bapak? Iya. Baik. Nah, terus ini Pak, ini kan kita sedang berada di masa pandemi. iya. Berarti ada sih Pak Satker yang menerapkan sistem kerjanya berbeda seperti sebelumnya. Jadi sebelum ada wabah. Nah, kalau di Rubasan sendiri, apakah tetap berjalan seperti hari biasa atau juga menerapkan mungkin work from home atau mungkin piket bergantian atau bagaimana Bapak? Kalau di Rubasan itu sendiri karena memang kondisinya minimnya petugas Rubasan Iya. dan kami punya petugas sebanyak 11 orang Oh, termasuk iya. Rubasannya, ibarat kata tim sepak bola tanpa cadangan. Iya. Nah, jadi kami akan tetap melaksanakan yang paling penting protokol kesehatan itu tetap dilakukan dan dijalankan pada saat pelayan-pelayan yang ada di Rubasan itu sendiri.
Ya. Jadi tetap seperti hari biasa ya Bapak. Luar biasa semangatnya Bapak ini. Ya. Bapak kan ini Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu walaupun di masa pandemi tetap menargetkan 520 satkernya untuk melakukan pembangunan zona integritas agar meraih predikat WBK dan WBBM. Nah, termasuk salah satunya Rubasan Pekalongan sendiri nggih Bapak. Lalu apa saja yang upaya yang telah dilakukan Rubasan agar bisa meraih predikat WBK dan WBBM Bapak? Tentunya dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayanin yang ada di Rubasan, yang pertama kita tentukan visi misi dan juga semangat bersama pada seluruh petugas Rubasan untuk selalu meningkatkan layanan publik yang ada di Rubasan. Dan salah satunya adalah layanan berbasis HAM yang tadinya tidak ada, dan pembenahan seluruh sarana prasarana yang ada hubungan dengan layanan publik. Dan juga ditingkatkan dalam pengamanan barang sitaan negara agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, rusak, hilang atau bahaya kebakaran, dan itu pun kita lalui bersama dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang ada di Rubasan kelas 1 Pekalongan. Iya, baik. Jadi menemukan sebuah kendala atau enggak ya Bapak? Kalau kendala terlalu tentu ada, karena apalagi sekarang semua kegiatan harus dipublikasikan dengan media sosial atau dengan IT sekarang, dan kebetulan Rubasan ini punya kendala tentang sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, terutama yang ahli di bidang IT itu hampir-hampir sangat-sangat minim, sehingga kami tidak mampu untuk berlomba atau bersaing dengan OPT-OPT lain yang memang benar-benar sudah siap dengan tenaga IT-nya itu. Oh iya, berarti solusinya apa Bapak harusnya? Harus bagaimana gitu? Untuk menutupi permasalahan ini, kami sudah pernah kami sampaikan bahwa kami kurang tenaga IT, dan kami juga pernah minta bantuan juga dengan saudara kami yaitu Karutan Batang untuk minta tenaga IT-nya untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi yang ada di Rubasan yang berhubungan dengan pembangunan zona integritas wilayah WBK dan WBBM. Dan hal-hal lain juga kami mencoba untuk tahun ini ingin membuat inovasi-inovasi yang tentunya tidak ke IT, tapi mungkin hal-hal yang ada di kendalinya. Contohnya salah satunya adalah mengenai permasalahan banjir yang selalu ada di Rubasan ini. Makanya kami ingin mencoba membuat gudang yang di bawah air, di atas air, yaitu gudang terapung lah, yang ya mungkin agak sedikit elegan didengar oleh masyarakat. Apa itu namanya gudang terapung? Mungkin ada inovasinya, dan salah satunya juga ada permasalahan yang selama ini dialamin oleh Rubasan, yaitu tidak minimnya APH terkait yang menitipkan barang di Rubasan. Entah kenapa kami sudah melakukan koordinasi, tapi sampai saat ini sangat-sangat minim, sehingga kami ingin membentuk tim pemburu barang bukti yang merupakan solusi dan inovasi kami, yang mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Nah, kiranya sekian ya Bapak podcast pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Rubasan Pekalongan dapat meraih predikat WBK pada tahun ini. Amin. Nah, sekian sesi podcast di siang hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menambah wawasan kita. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.